Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, membaca kitab Al-Bidayatu wan Nihayah. Al-Bidayah awal wan Nihayah dan akhir. Mabda'ul khaliqati wa qasasil anbiya'i. Mabda'ul khaliqati wa qasasul anbiya'i. Awal penciptaan makhluk dan kisah-kisah para nabi. Karangan dari Imam Al-Hafidh Mu'arrikh yang cukup cerdas ya. Ahli sejarah, dikenal sebagai ahli sejarah Abil Fida Ismail ibnu Katsir. Haqqaqahu wa kharraja ahadithahu wa 'allaqa alaihi Dr. Muhyiddin Dib Mustawa. Ini di kitab ini akan ditahqiq, diperkuat dan ditakhrij hadisnya dan dita'liq oleh Dr. Muhyiddin. Waraja'ahu dan telah dicek oleh Syekh Abdul Qadir Arnaut ya, dan Dr. Bishar Awad Ma'ruf, juz awal nih. Dicetak oleh Wizaratul Awqaf Wasyu'un Al-Islamiyah, Menteri Keagamaan ya. Bitamil Idaratul Amlil Awqaf daerah Qatar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca teman-teman sekalian. Muqaddimah, pendahuluan. Ini kitabnya cukup tebal teman-teman semuanya. Cukup tebal sekali. Ini buku ini ada sekitar 21 jilid. Lumayan tebal itu. Lumayan tebal sekali ya. Kitabnya lumayan tebal sekali, hampir ada 340 setiap bukunya ya. Wala haula wala quwata illa billahi alaihi tawakkaltu. Tidak ada daya dan upaya kecuali karena Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Allah kami bertawakal. Alhamdulillahil awwalil akhir. Segala puji bagi Allah, zat yang maha awal dan akhir. Al-batinul zahir, zat yang batin dan zahir. Alladzi wa bikulli syai'in alim. Allah, hanya dengan Allah lah, hanya Allah lah yang maha mengetahui segala sesuatu. Al-awwalu falaysa qablahu syai'. Yang maha awal, tidak ada sesuatu yang mendahuluinya. Al-akhiru falaysa ba'dahu syai'. Yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu setelahnya. Al-zahiru falaysa fawqahu syai'. Yang maha zahir, yang tidak ada sesuatu di atasnya. Al-batinu falaysa dunahu syai'. Allah yang maha batin, yang tidak ada sesuatu di bawahnya. Al-azaliyul qadim, yang azali, yang qadim. Alladzi lam yazal mawjudan mausufan bisifatil kamal, yang senantiasa ada dan disifati dengan sifat yang sempurna. Wala yazalu daiman mustamiran baqiyan sarmadiyan bilang qida'in wal infisal, yang terus menerus kekal, sarmadi, kekal abadi, bilang qida, tanpa ada putus ya, tanpa ada, kalau qida itu inqida, tanpa ada runtuh, rusak dan putus, wala zawal, dan tidak hilang ya, lenyap, tidak ada kadaluarsa. Ya'lamu dabiban namlati, dabib, Allah yang maha mengetahui naml, semut, sauda, semut hitam. Allah yang mengetahui langkah derap langkah semut hitam. Ala sokhra, di atas padang pasir. As-somma, fil lailil zulm, pada malam yang gelap gulita. Wa adadar rimal, dan mengetahui jumlah apa itu namanya, pasir ya. Wa wal aliyul kabirul muta'al, Allah yang maha luhur, maha kuasa, maha tinggi. Al-aliyul azim, maha luhur, maha agung. Alladzi khalaqa kulla syai', Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Faqaddarahu, Allah mentakdirkannya, maka terjadilah itu dengan takdir yang sempurna. Masya Allah, Masya Allah. Farafa'as samawati bi ghairi amadin, fi ghairi amadin, Allah
yang mengangkat langit tanpa tiang. Wa zayyanaha bil kawakibiz zahirah. Dan Allah lah yang menghiasi langit dengan bintang-bintang yang cemerlang. Wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munir. Dan Allah yang menjadikan lampu, pelita, obor penerang. Wa qamara, dan rembulan padang bulan yang munir, yang menyinari. Wa sawwa fawqahunna sarira. Dan Allah meratakan, menyamakan, menyamaratakan, melancarkan, merapikan, mengatur fauqahunna, di atas langit-langit itu, sarir, dipan-dipan tempat tidur ranjang, sarja, dipan-dipan sarjaan yang panjang ya. Ini diartikan panjang, yang ali, yang tinggi, tinggi. Munib waktu itu juga artinya tinggi ya. Yang tinggi, mulia. Muttasi'an, yang luas, muqabbiban, muqabbiban yang tinggi, mustadiran, yang bulat. Yang bulat. Allah meratakan apa yang ada di atas langit itu sebuah dipan-dipan yang tinggi, panjang, luas. Qabbiban, apa tadi artinya muqabbiban? Yang tinggi ya, tinggi, yang bulat. Wal arsyul azim, itulah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lahu qawaimun idham, memiliki pondasi yang kuat. Tahmaluhu malaikatul kiram, yang dipegang oleh malaikat yang mulia. Dan malaikat itu adalah malaikat yang mulia. Wahum sadatul malaikat wahum al muqarrabun. Ya. Malaikat-malaikat yang mulia, al-muqarrabun, yang dekat. Alaihimus salatu wassalam walahul zajalu. Dan malaikat ini memiliki suara tarab, gendang. Sautun rafi'un a'al, suara yang cukup tinggi dan naik dan tinggi. Suaranya cukup suaranya cukup lantang. Bitaqdisi wa ta'zim, dengan keagungan dan kesucian Allah. Secara tidak langsung teman-teman sekalian, kita ini diberikan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat langit. Langitnya seperti apa yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang tanpa ada tiang, yang dihiasi dengan bintang-bintang yang cemerlang. Kemudian adanya lampu-lampu terang, rembulan yang begitu menerangi. Kemudian di atas langit itu ada dipan-dipan yang tinggi, panjang, mulia, luas ya. Kemudian dipan-dipan itu berbentuk bulat, yang semua yang di atas langit itu namanya adalah Arsy al-Azim, yang disangga oleh tiang-tiang yang agung, yang dipegang oleh malaikat-malaikat yang mulia. Dan itu dengan dan malaikat ini memiliki suara yang lantang. Bayangkan ada tempat di atas langit itu bulat, tinggi, luas, dan ini malaikat-malaikat ini memiliki suara yang lantang, tinggi, dan itu karena keagungan dan kesuciannya. Wa kadza arja'us samawati mashkhunatun bil malaik. Begitu juga seluruh langit, seluruh langit itu penuh dengan malaikat ya, penuh dengan seluruh langit yang ada di langit itu penuh dengan malaikat. Wa yafadu minhum fi kulli yawmin 70,000 ilal baitil ma'mur. Wa yafadu minhum fi kulli yawmin 70,000 ilal baitil ma'mur. Dan setiap hari 70,000 malaikat datang ke Baitul Ma'mur. Bisamawati di yang ada di langit ketujuh. Ya'uduna ilaihi, kembali. La ya'uduna ilaihi, tidak kembali kepada Baitul Ma'mur.
akhiru ma alaihim fi tahlil wa tahmid wa takbir salatan wa taslim. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah maha kuasa. Saking kuasanya, di seluruh langit ini dipenuhi oleh malaikat-malaikat Allah. Dan setiap hari ada 70.000 malaikat yang datang ke Baitul Ma'mur yang ada di langit ke-7, dan mereka tidak kembali lagi. Wa akhiru ma alaihim, dan mereka semua di sana bertahlil, bertahmid, bertakbir, bersolawat dan membacakan salam. Masya Allah. Maha kuasa Allah dengan segala ciptaannya. Langit yang begitu luar biasa, isinya penuh dengan malaikat-malaikat Allah yang bertahlil, bertahmid, bertakbir kepada Allah, bersolawat kepada Allah. Wa wad'al arda lil anami ala tiyaril ma'. Dan Allah menciptakan bumi untuk manusia yang menjadi arus air. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawq. Di samping Allah menjadikan bumi untuk manusia yang di atasnya ada aliran air, Allah juga menjadikan di bumi itu rawasiya, gunung-gunung, min fawqiha, di atasnya. Wa baraka fiha, nomor 5. Wa baraka fiha wa qaddara fiha, Allah memberkahi yang ada di dalamnya. Wa qaddara fiha aqwataha, dan Allah memberkahi makanan-makanan yang ada di dalamnya. Fi arba'ati ayyam qabla khalqis sams, dan Allah memberkahi semua makanan-makanannya 4 hari sebelum diciptakannya langit. Masya Allah. Wa athbata fiha min kulli zawjayn itsnain, dan Allah menetapkan setiap sesuatu itu berpasang-pasangan. Tilalatan lil alibba, dengan bentuk biji-bijian, ya. Min jami'i ma yahtajul ibadi ilaih min syita'ihim wa sayfihim, dari segala hal apa yang dibutuhkan oleh hamba baik di waktu kering maupun di waktu semi. Wa likulli ma yahtajuna ilaihi wa yamlikuna min hayawani bihim wa yamlikuna min hayawanin bahimin, dan segala sesuatu yang dibutuhkan dan dimiliki oleh hewan-hewan. Masya Allah. Jadi Allah juga yang maha kuasa, yang menciptakan bumi di mana manusia tinggal di situ. Allah ciptakan aliran air di situ. Allah menjadikan gunung-gunung di atasnya. Allah memberkahi semua makanannya. Bahkan Allah menciptakan makanan itu 4 hari sebelum diciptakannya langit. Allah menciptakan di dalamnya berpasang-pasangan, menetapkan di dalamnya berpasang-pasangan. Allah menciptakan biji-bijian, ya, dan menciptakan semua apa yang dibutuhkan oleh manusia, baik di waktu syita itu apa? Kering, ya. Oh, musim dingin, waktu syita wa saif. Dan di waktu panas, di musim dingin maupun di waktu syita musim dingin, saif di waktu panas. Walikulli ma yahtajuna ilaihi, dan menciptakan segala sesuatu yang dibutuhkan, dan itu yang dimiliki oleh hewan-hewan yang ada. Wa bada'a khalqal insana min tin, Allah menciptakan manusia dari tanah. Wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, dan Allah menciptakan keturunannya dari salala. Dan Allah menciptakan keturunan manusia itu dari saripati. Saripati mimma immahin, dari air yang hina. Ya, bisa dibilang ini air mani, ya. Fi qararin makin, di sebuah tempat makin yang
di tempat yang kokoh, ya berarti di perut ibunya. Faja'alahu sami'an basira, dan Allah menjadikan manusia dan keturunannya bisa mendengar dan melihat. Ba'da an lam yakun syai'an madhkura, setelah an lam yakun syai'an madhkura, sebelum ada sesuatu yang disebut di situ. Wa syarrafahu bil ilmi wat ta'lim, dan Allah menjadikan manusia dengan ilmu dan dengan belajar. Hewan mana yang belajar? Hewan mana yang mengerti ilmu? Masya Allah. Jadi Allah menciptakan manusia dari tanah dan menciptakan semua keturunannya dari salasil tadi, Masya Allah, lupa saya. Dan Allah menciptakan keturunannya dari saripati air yang hina, yang ditempatkan di tempat yang kuat, yang kokoh. Dan Allah menjadikan keturunannya itu mampu mendengar dan mampu melihat. Setelah an lam yakun syai'an madhkura, itu dilakukan sebelum disebutkan segala hal. Dan Allah menciptakan manusia, memuliakannya dengan ilmu dan dengan belajar. Masya Allah. Di awal-awal begini kita sudah diberikan akan bagaimana Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, ya kan? Bagaimana bentuk yang ada di langit, apa yang ada di bumi, ya kan? Terus Allah menciptakan manusia dan keturunannya. Wa khalaqa biyadil karimati Adam abal bashar. Allah menciptakan dengan kekuasaannya yang mulia Nabi Adam, bapak manusia. Wa sawwara juthat, dan Allah menciptakan jasadnya. Wa nafakha fihi min ruhi, dan Allah meniupkan di dalam jasad itu ruh. Wa asjadalahu malaikatuhu, wa asjadalahu malaikatuhu, dan Allah menjadikan kepada Nabi Adam malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Wa khalaqa minhu zawjahu Hawwa ummal bashar, dan Allah menjadikan untuk Nabi Adam pasangannya yaitu Sayyidina Hawa. Fa anasa biha wahdataha, dan Allah menjadikan Nabi Adam ini cinta, sayang, lemah lembut kepada Sayyidah Hawa. Wa askanahuma jannatahu, dan Allah menempatkan keduanya di surganya. Wa asbagha alaihi ni'matahu, dan Allah menyempurnakan nikmat-nikmatnya. Masya Allah. Allah menciptakan Nabi Adam, thumma batahuma, kemudian Allah menurunkan keduanya ke bumi. Lama sabaqa fi dzalika min hikmatil hakim, dan itu setelah kejadian hikmah yang luar biasa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan Allah menyebarluaskan dari keduanya laki-laki yang banyak dan perempuan yang banyak. Wa qassamahum biqadarihil azim, dan Allah membagi kepada mereka dengan takdir Allah yang maha agung. Muluka wa ri'aya, kerajaan dan wilayah. Wa fuqara'a wa aghniya'a, ada orang fakir, ada orang miskin. Wa ahraran wa abidan, ada orang merdeka, ada budak. Wa harair wa ima'a, dan Allah menciptakan orang merdeka dan budak. Wa askanahum arja'al ard, dan Allah memberikan mereka hunian di mana-mana. Arja'al ard, di seluruh bumi, di tempat bumi berada. Tawalaha wa ardaha, baik panjangnya maupun lebarnya. Wa ja'alahum khalaifa fiha yakhliful ba'dul ba'd, dan Allah menciptakan pemimpin-pemimpin yang memimpin antara satu dengan yang lainnya. Ila yaumil hisab wal aradi 'alal hakimil alim, sampai kejadian itu, ciptaan itu, sampai nanti terjadinya hari kiamat, hari hisab, hari penetapan, hari perhitungan. Wal aradi 'alal hakim, dan hari ditampakkannya amal-amal kepada Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Wasakharaha lahumul anharu min sa'iril aqtar, wasakharaha lahumul anhar, dan Allah menaklukkan sungai-sungai fi sa'iril aqtar, yang ada di seluruh tempat. Aqtar, ya, Qatar, kota, ya, negeri, di seluruh negeri. Tashaqqul aqalimi ilal amtar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, tadi ada azan teman-teman semuanya. Wasakhkhara lahumul anharu min sa'iril aqtar, dan Allah menaklukkan, ya,
sungai-sungai untuk manusia, fi sa'il amtar, di sisa seluruh kota-kota negara-negara, tashuqqul aqalim, Allah merobek, membelah, meratakan ya, al-aqalim, iklim-iklim, ilal amsar, di kota-kota, ma baina sighari wa kibar, di antara yang kecil dan besar, ala miqdari hajati wal autar, disesuaikan dengan hajat dan kebutuhan dan harapannya, wa amba'alahum al-uyun wal aba, dan Allah menciptakan bagi mereka al-uyun, sumber-sumber mata air, wal abar, dan daratan, wa arsala alaihimus sahab, dan Allah mengutus kepada mereka as-sahab, awan-awan, bil amsar, bil amtar, dengan hujan-hujan, fa ambata lahum sa'iri sunufiz zuru', dan Allah menumbuhkan bagi mereka seluruh kategori berbagai macam tumbuh-tumbuhan, variasi tumbuh-tumbuhan, wathimar, dan buah-buahan. Wa atahu min kulli ma sa'aluhu bilisani halihim wa qalahum, dan Allah mendatangkan kepada mereka min kulli ma sa'aluhu, dari apa yang mereka minta, bilisani halihim, dengan lisan hal mereka, wa qalahum, dan Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika engkau berusaha untuk menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu menyelesaikan hitungan itu. Innal insana ladzalumun kafar, karena sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kondisi yang zalim dan kufur. Fa subhanal karimul azimul halim, maha suci Allah yang maha mulia, maha agung, dan maha bijaksana. Halim belas asih ya, maha sabar, toleran, murah hati, penyantun. Kita belum baca tadi dari sisi ininya, sisi footnote-nya. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil khalqi sayyidina Muhammad wa ala ala min adhafatin nas sayadkuru dhalika ba'da bitafsil. Al-batin baina duna syai'. Jadi kalimat-kalimat seperti al-batinu falaysa dunahu syai', yang zahir berarti tidak ada sesuatu di atasnya, berarti ya tidak ada sesuatu di bawahnya, berarti di atasnya. Misalnya kalau tangan sampean nyentuh ke lantai, zahirnya ya tangan sampean itu. Nah, di atasnya tangan itu adalah zahir semuanya. Kalau di bawahnya tangan, batin, tidak kelihatan, dan tidak ada sesuatu di bawahnya, batin. Nah, maksudnya Allah itu maha batin, tidak ada sesuatu sebelum batinnya Allah. Allah maha zahir, tidak ada sesuatu di atasnya zahirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Tadi Allah jelaskan bahwa Allah menciptakan Nabi Adam sebagai bapak manusia, dan Allah menjadikan posturnya, jasadnya, dan Allah meniupkan di jasad itu ruhnya, dan setelah itu, setelah ruhnya ada di jasad itu, Allah menjadikan malaikat sujud kepada jasad itu, dan Allah menciptakan dari jasad Nabi Adam itu yang sudah ada nyawanya istri beliau, yaitu Ummul Bashar, ibu manusia, yaitu Sayyidatuna Hawa, ibu kita semua. Fa'anis biha wahadata, dan Allah menjadikan Nabi Adam sayang kepada Siti Hawa, dan Allah menempatkan keduanya di surga. Wa asbagha 'alaihim ni'amahu, dan Allah memberikan nikmat kepadanya. Tsumma ahbatahum, kemudian Allah menurunkan keduanya ke bumi sebagai bentuk hikmah. Setelah itu Allah menyebarkan banyak manusia, laki-laki perempuan dari keduanya. Banyak yang lahir manusia dari Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa. Wa qasamahuma biqadari, dan Allah mentakdirkan bagi semua keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa dengan takdirnya Allah yang mulia. Diciptakannya, dibagi-baginya itu kerajaan-kerajaan dan kekuasaan, pemerintahan. Kemudian nanti lahirlah ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang merdeka, ada yang masih jadi hamba, ada yang masih jadi budak. Wa askanahum arja'al ardi, dan Allah menetapkan, Allah memberikan mereka tempat di seluruh muka bumi.
baik secara panjangnya maupun lebarnya. Jadi nggak ada manusia yang tinggal di atas bumi, nggak ada manusia yang tinggal di dalam bumi. Sakharaha lahumul anhar, Allah menaklukkan sungai-sungai untuk manusia tersebut di seluruh daerah. Bisa saja kalau misalnya Allah tidak menaklukkan bumi, maka melakukan apa sungai, maka sungai itu bisa tidak terima. Ya. Dan Allah meratakan membelah-belah iklim-iklim yang ada di kota-kota antara yang muda maupun yang tua, dan disesuaikan baik yang kecil maupun yang besar, iklim yang besar maupun yang kecil, mabaina sighar, baik itu kota yang kecil maupun yang besar, dan itu disesuaikan dengan kadar hajat dan kebutuhannya, keinginannya. Wa amba'alahumul uyun wal abar, dan Allah mengalirkan bagi mereka sumber-sumber mata air dan daratan. Kemudian Allah juga mengutus awan-awan beserta matahari. Kemudian setelah itu Allah menumbuhkan bagi manusia ini beraneka warna jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Wa atahum min kulli ma sa'aluhu, dan Allah mendatangkan semua apa yang mereka minta dengan lisan mereka. Dan Allah berkata pada mereka, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Seandainya engkau menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya, karena manusia itu benar-benar zalim dan kufur. Maka Maha Suci Allah yang Maha Agung dan Maha mulia serta Maha Dermawan. Kemudian kana min a'zami ni'amihi 'alaihim wa ihsanihim ilaihi wa ihsanihi ilaihim ba'da an khalaqahum wa razaqahum wa yassara lahumus sabila wa antaqahum an arsala rusulahu ilaihim wa anzala kutubahu 'alaihim mubayyinatan halalahu wa haramahu wa akhbarahu wa ahkamahu wa tafsila kulli syai'in fil mabda'i wal ma'adi ila yaumil qiyamah. Fasa'idu man qabilil akhbar bit tasdiq wat taslim wal awamir bil inqiyad wan nawahiy bit ta'zim fafaza bin na'imil muqim wa zuha am maqamil mukadzibina fil jahim dzat zaqqumi wal hamim wal adzab al alim. Kemudian di antara hal yang nikmat yang agung bagi mereka dan kebaikan Allah bagi mereka setelah Allah menciptakan mereka dan memberikan rizki bagi mereka, bahkan Allah memudahkan bagi mereka jalan, ya. Sabil di sini artinya adalah wa yassarhum, dan Allah memudahkan bagi mereka jalan, wa antaqahum, dan berfirman kepada mereka, an arsala rusulahu, Allah mengutus utusan kepada mereka, dan Allah menyertakan kitab bersama mereka, mubayyinatan halalahu wa haramahu, di mana kitab itu menjelaskan tentang yang halal dan haram, mana yang boleh dan enggak, wa akhbarahu wa ahkamahu, kabar-kabar berita tentang hukum-hukumnya, wa tafsila kulli syai', dan penjelasan terhadap sesuatu dari awal hingga akhir pada hari kiamat. Maka bagi yang bahagia yang menerima kabar tersebut, kabar bahwa Allah Maha Esa, nabinya, ajaran-ajaran nabinya, sholat, zakat, dan semuanya, bitasdiqi wat taslim, dengan tasdiq itu dengan pembenaran dan kepasrahan, wal awamira bil inqiyad, perintahnya dengan patuh, dan semua perintah-perintahnya itu dengan patuh, wan nawahi bit ta'zim, larangan-larangan Allah
mereka sikapi dengan rasa agung. Wah, nggak boleh ini zina. Oh ya memang karena ini untuk keagungan manusia. Fafaza bin na'imil muqim, dan manusia yang seperti itu yang menerima dengan kebenaran dan kepasrahan akan mendapatkan kenikmatan yang muqim ini bisa diartikan sebagai yang kuat. Wazuh, dan mereka yang bahagia itu akan dijauhkan dari derajat orang-orang yang bohong, yang mana mereka yang bohong itu akan dimasukkan di neraka jahanam, dzatiz zakum, yang mana di dalam neraka jahanam itu kalau mereka tidak selamat, kalau mereka tidak bahagia, maka di neraka itu dipenuhi dengan zakum. Apa itu zakum ayol ikhwah? Zakum adalah buah zakum. Ini belum ada penjelasannya. Wal adzabil alim, dan ada siksa yang sangat pedih sekali. Bisa dibilang di paragraf ini bahwa bahwa sang muallif memberikan kita penjelasan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala, dari penciptaan langit, penciptaan bumi, kemudian penciptaan manusia yang dilengkapi dengan segala macam yang ada di bumi itu, baik yang ada di daratan, lautan, udara. Kemudian setelah itu Allah menciptakan bagi mereka, memberikan seorang pemandu, rasul-rasul yang diberikan buku panduan, di mana itu mana boleh, mana yang tidak, ya kan? Ini kabar pilihlah tentang begini-begini, Mekah itu begini-begini. Nanti kalau kamu sholat begini-begini, karena kalau kamu sama orang lain supaya kamu tidak menyakiti maka harus begini. Nah, itu dijelaskan dan kita diminta untuk menggunakannya sampai di mana dia lahir, sampai nanti dia sampai di awal bumi itu ada sampai nanti pada hari kiamat. Maka bagi manusia, ya, bagi manusia akan mendapatkan kebahagiaan, dan dia termasuk digolongkan bahagia kalau menerima dan mengikuti pemandu itu, mengikuti panduannya dengan pembenaran, iya benar, dengan kepasrahan. Semua perintahnya dia lakukan, dijalankan, semua larangannya tidak dilakukan sebagai bentuk kehormatan, ya. Semua perintah-perintah yang ada di panduan Allah, yang ada di kitab-kitab Allah itu mereka patuh, dan semua larangan-larangan yang ada di buku itu mereka hormati dengan cara tidak dilakukan. Maka betapa beruntungnya, fafaza, mereka akan mendapatkan kemenangan, menghasilkan sesuatu bin na'imil muqim, dengan nikmat-nikmat yang baik, dengan nikmat-nikmat yang muqim, dengan nikmat yang permanen, kekal, nikmat-nikmat yang kekal. Wazuhzaha, dan dijauhkan dari derajat orang-orang yang berbohong, yang mana orang berbohong itu akan dimasukkan di neraka jahanam, yang neraka jahanam itu memiliki zakum. Zakum adalah pohon untuk makanan bagi penghuni neraka, jenis-jenis tumbuhan. Wal adzabil alim, dan siksa yang sangat pedih. Maka luar biasa, dari satu paragraf ini teman-teman sekalian kita mendapatkan hikmah agar kita senantiasa patuh dan taat. Kalau Anda belum tahu siapa pemandunya, maka carilah pemandunya saat ini. Yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitabnya adalah kitab Al-Qur'an. Baik ayuhal ikhwah, setelah kita tadi buka puasa dulu ya. Jadi kita lanjutkan kembali untuk membaca kitab ini. Kita sampai pada ahmaduhu hamdan katsiran thayyiban. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi yamla'u arja'as samawati wal ardhin. Saya, Imam siapa yang menyusun buku ini namanya? Ibnu Katsir berarti ya. Imam Al-Hafidz Al-Mu'arrikh Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Ismail putra dari Pak Katsir. Baik. Kita sampai di kalimat ahmaduhu, ya. Syekh Ismail mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala
macam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mengutus rasul-rasulnya, bahkan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab yang disertakan kepada para nabi itu dengan pujian yang melimpah, hamdan katsiran, thayyiban, yang suci, mubarakan, yang terus bertambah, fihi, di dalam pujian itu. Yamla'u arja'as samawati wal ardhin, yang pujian itu harapannya memenuhi langit dan bumi. Subhanallah, manusia satu tapi pujiannya, harapannya mampu memenuhi langit dan bumi. Daiman abadal abidin, selama-lamanya, kekal, wa dahrad dahirin. Dahr itu bisa dibilang era yang memiliki masa yang lama, selama-lamanya bisa dibilang, ila yaumiddin, sampai pada hari kiamat. Fi kulli sa'atin wa an, di setiap saat dan setiap waktu, wa waqtin wa hin, waktu dan hin. Dan ini semuanya kan artinya masa ya. Namun di dalam bahasa Arab itu ya ikhwah, itu memiliki makna yang berbeda-beda. Itu keindahan bahasa Arab itu kalau kita pelajari. Hin, waktu yang berperiode, waktu. Subhanallah, kama yanbaghi li jalalihil azim wa sultanil qadim wa wajhil karim. Sebagaimana patutnya pujian itu untuk Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, yang maha luhur, wa sultanihil qadim, dan kekuasaannya yang kekal, wa wajhil karim, dan zat Allah yang maha mulia. Jadi di awal setelah muqaddim penyusun ini mengucapkan basmalah, hamdalah, yang pujiannya itu begitu panjang luar biasa, yang isinya bercerita bagaimana penciptaan langit dan bumi beserta manusia seisinya, sampai kepada arahan apa itu orang yang akan bahagia di dunia ini. Beliau kemudian mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah sang mu'alif mengucapkan pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau bersaksi, menunjukkan identitas dari penyusun. Apa sebenarnya identitas daripada penyusun ini? Apakah muslim atau non muslim atau seperti apa? Wa asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sesuatu yang berhak disembah, tidak ada sesuatu yang bisa dibela illallah, kecuali Allah wahdahu, satu-satunya Allah. La syarikalahu, yang tidak ada sekutu. La waladalahu, yang tidak punya anak. Wala walidalahu, dan tidak punya orang tua. Wala sahibatan lahu, dan tidak ada teman. Wala nadhiran lahu, dan tidak ada teman karib. Wala waziran, menteri. Wala masyun, orang yang memberikan petunjuk. Wala adida, wala nadida, wala qasima, bahkan tidak ada lawan, tidak ada kawan, tidak ada lawan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan beliau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah, rasul Allah, wa habibuhu wa khaliluhu, kekasihnya, cintanya. Teman karib, kekasih yang dekat. Al-Mustafa, yang terpilih, min khulasatil Arab, dari yang terpilih dari intisari, atau bisa dibilang terbaik-baiknya, pokok-pokoknya orang Arab, ya. As-samim min as-samim. Samim bisa diartikan sebagai murni, orang Arab murni, ya. Nabi Muhammad yang terpilih dari khulasatil Arab, al-arba minas samim, orang Arab tulen, murni. Khatamil anbiya, yang menjadi penutup para nabi. Wa sahibil khawdhil akbar, dan beliau sebagai pemilik daripada kolam yang agung, ar-rawa. Sebuah pemilik daripada danau
sungai apa tadi khaut tadi itu bang, kolam kebun kolam yang besar yang dipenuhi air tawar yang indah pemandangannya. Sahibis syafa'atil uzma, pemilik syafaat yang agung pada hari kiamat, yaumal qiyamah. Wa hamilal liwa, dan beliau sebagai pembawa bendera, alladzi yab'athu Allah taala al-maqam al-mahmuda, yang Allah mengutus nabi dan menempatkan nabi di maqam yang terpuji, alladzi yarghabu ilaihi fil khalqu kullu, yang mana pada makom itu semua makhluk Allah, semua ciptaan ini semuanya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam wa ala sairi ikhwanihi minan nabiyina wal mursalin, sampai kekasih Allah juga Nabi Ibrahim dan seluruh saudara-saudaranya dari para nabi dan rasul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrama wa syarafa wa karama azka salatin wasalam. Allah pun bersolawat dan mengucapkan salam, memuliakan, mengagungkan, mensucikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang suci dan tulus, wa a'la tasyrifi wa takrim, dengan penghormatan dan kemuliaan yang tinggi. Radhiyallahu an jami' ashabihil gharril kiram, dan juga Allah Subhanahu wa taala, sahabat semuanya, maridhoi ya, maridhoi, wa radhiyallahu an jami'i ashabi, ini sampai sini nih. Oke. Wa radhiyallahu an jami'i ashabihil gharril kiram, dan Allah maridhoi, mencintai, merelakan semua apa yang dilakukan oleh sahabatnya dari seluruh sahabat Nabi yang mulia-mulia. As-sadatin nujaba'il a'lam, orang-orang mulia yang cerdas-cerdas, al-a'lam, yang cerdik pandai. Khulasatul alami ba'dal anbiya, khulasatul alam, khulasatul alimi ba'dal anbiya, bisa dibilang sebagai penerus nabi yang terbaik. Makhtalatud dhalam bidhiya, tidak mencampurkan kezaliman dengan petunjuk. Wa ma a'lanad da'iya bin nida, alangkah indahnya dakwah mereka. Wa ma nasakhan naharu dhalamal lailil bahim, laksana cahaya siang yang mampu menghapus kegelapan malam yang gelap gulita. Masya Allah. Bahim. Coba mubham itu kan nggak kelihatan ya. Yang hitam legam. Jadi Allah pun ridho kepada sahabat Nabi yang mulia-mulia. Sadah itu ya orang yang mulia juga ya. Sang pemimpin yang cerdas, al-a'lam. Yang alim-alim yang menjadi khulasatul alam. Khulasah. Kalau khulasah kita artikan seperti biasa itu kan sebagai saripati. Sebagai saripati bumi setelah para nabi. Makhtalatud dhalam bidhiya, yang tidak tercampur antara kegelapan dengan cahaya. Wa ma'alanad da'iya bin nida, betapa indahnya dakwah mereka. Wa ma nasakhan naharu dhalamal lailin bahim, dan laksana cahaya siang hari yang mampu menghapus kegelapan di malam hari. Sahabat-sahabat sekalian, bagaimana seperti itulah sang penyusun di dalam mengungkapkan kesaksian akan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah untuk ini akan kita lanjutkan di video berikutnya,
Ya, karena ini begitu cukup panjang sahabat semuanya terkait dengan muqaddimah dari kitab ini. Ada sekitar, tadi kita di buku ini sudah membaca sekitar 1, 2, 3 ya. Nanti insya Allah 1, 2, 3, sekitar insya Allah 4 untuk part kedua dari muqaddimah kitab ini. Ya, ini termasuk cepat lah ya. Dari sekian banyak buku-buku yang antum lihat di channel itu kan berarti kami dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengembangkan kemampuan kami di dalam membaca teks Arab ya. Tentunya itu akan, kalau antum lihat nanti masih ada beberapa buku lagi yang akan kami baca, dan harapannya nanti akan makin menguatkan kemampuan kami di dalam membaca teks Arab, dan harapannya di dalam kami membaca teks-teks seperti ini nanti tidak perlu melihat terjemah ya. Ya, tidak ada harapan misalnya agar tidak kalah dengan orang yang belajar di luar negeri, tidak ada itu. Saya pengen saya paham agama Allah, saya pengen paham ajaran Allah, sehingga pribadi minimal bisa memahami bagaimana para ulama ini menikmati, bagaimana para ulama ini mampu untuk memahami akan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ketemu insyaallah di video berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin.